Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi. Oke, teman-temannya, di penghujung tahun 2025, teman-temannya, ini ada satu figur terakhir dari Seditos yang dirilis di akhir tahun, teman-teman. Yaitu apa? Seditos Iron Man Mark 14. Nah, nih di depan kamera ini, teman-temannya. Ini sudah saya dapatkan beberapa minggu yang lalu ya, cuman akan saya buka sekarang sesuai dengan urutannya. Kalau kemarin saya sudah membuat dokumentasi ya, membuka paketnya, dan kemarin sudah dibuka yang Mark 11 dan sekarang giliran Mark 14. Jadi seperti yang saya bilang tadi, teman-teman ya, Seditos merilis di akhir tahun ini ada Mark 11 dan ada Mark 14, teman-teman. Dan ini terhitung sejarah nih. Karena hitung-hitungannya nih, teman-teman ya, karena ini rilisan terakhir dan menjelang seluruh armor yang dicetak oleh Seditos dari Iron Man akan muncul di tahun depan, teman-teman. Dan sedangkan di akhir tahun ini Seditos merilis Mark 11 dan Mark 14 ya. Dan sekarang saatnya saya akan tunjukkan sama teman-teman seperti apa bentukan Mark 14. Wah, kalau dari warna-warnanya nih, teman-teman ya, hitam-hitam. Kalau kemarin saya buka yang warna merah Mark 11, sekarang Mark 14 ini dominan dengan warna hitam. Tapi seperti biasa, teman-teman ya, untuk rilisan kali ini serupa seperti kemarin. Ada beberapa bagian dari bentukan desain armornya ini yang serupa atau mengambil dari Mark sebelumnya ya, atau Mark sesudahnya, karena Seditos merilis armor ini tidak urut ya, tidak berurutan atau random lah, teman-teman ya. Alhasil ini saya membicarakan armor dari Iron Man yang mungkin mencomot dari beberapa armor sebelumnya dan juga sesudahnya. Oke, teman-teman ya, ini bentukannya seperti ini untuk boxnya. Belum saya buka, segel masih utuh ya. Dan seperti biasa, saya menunggu teman-teman di rumah ya untuk membuka itemnya ini, kita bareng-bareng untuk bersenang-senang unboxing figur baru yang saya miliki. Dan teman-teman, seperti biasa, yang belum punya rezeki untuk memiliki item serupa seperti ini, saya doakan dari sini semoga kalian segera memiliki rezeki dan bisa mengkoleksi item serupa seperti yang ada di depan kamera. Yuk kita buka dulu segelnya, teman-teman. Dan berhubung karena ini masih segel, teman-teman ya, seperti biasa yang sering kali saya informasikan sama teman-teman, kalau segelan seperti ini segel dari pabrikan, jadi nggak ada garansi nih, teman-teman ya. Tidak ada garansi, semisal nanti ada sesuatu yang terjadi di dalam, miss quality control atau ada defect ya, atau ada part-part atau bagian aksesoris yang miss atau hilang, itu tidak ada garansi, teman-temannya. Jadi sekarang kita berdoa bersama-sama semoga apa yang ada di dalam kondisi aman-aman saja, teman-teman ya, biar tidak bikin kecewa. Oke, ini masih segel semuanya, teman-teman. Kita buka saja ya, kita buka bareng-bareng sama teman-teman di rumah. Sensasinya membuka segel, wah, sudah kerasa nih, teman-teman ya, bau-bau pabrikan sudah kerasa. Oke, nih kita buka aja dulu. Wah, nih teman-teman ya, sudah kelihatan ya, sudah kelihatan, sudah terbuka segelnya. Wah, untuk bentukan boxnya ini tidak ada yang spesial, serupa sebelum-sebelumnya ya. Dan beberapa box figur dari Seditos Iron Man ini bentukannya serupa semua, tidak ada perubahan. Jadi tidak ada yang spesial, tidak ada lagi yang harus diomongin ya. Terkait detail secara artistiknya seperti apa, teman-teman bisa ngeliatin sendiri aja. Jadi kita gak perlu ngomongin lagi bentukannya seperti apa, karena sudah banyak box Seditos yang saya buka ya. Dan tidak ada yang spesial, bentukannya seperti ini semua. Bagian samping seperti ini, bagian depan seperti ini. Wah, buat teman-teman mungkin yang belum memiliki dan baru pertama kali, ini terasa spesial. Tapi buat teman-teman mungkin yang sudah mengumpulkan seluruh armor dan hampir komplit, box ini sudah tidak spesial lagi. Tapi bagus, teman-teman ya, bagus ya, dari bentukan, desain di sini. Karena untuk armor yang ada di dalam ini berbau dengan warna gelap ya, hitam. Jadi untuk desain boxnya ini tidak ada warna merah ya, hanya tulisan saja ya dari Iron Man 3-nya dan juga lambang Seditos. Oke, sekarang kita buka aja, teman-teman ya, untuk isian di dalamnya ini seperti apa. Sekaligus nanti saya memberikan kesannya setelah saya megang kayak apa. Kita buka, semoga kondisi di dalamnya aman-aman saja, teman-teman, biar nggak bikin saya sedih nih, teman-teman ya. Kita buka, kita buka 1, 2, 3. Wah, kita buka, teman-teman. Wah, sudah kelihatan gelap nih, teman-teman ya. Seperti biasa yang sering saya omongin, ada 2 blister pastinya di dalam ya. Blister pertama berbau dengan figur atau isian dengan figurnya. Blister kedua atau di bawahnya ini ada layer untuk aksesorisnya.
Kita angkat dulu untuk figurnya. Satu. Oke, dan kita angkat untuk aksesorisnya, teman-teman. Untuk aksesorisnya ini masih serupa seperti yang kemarin-kemarin. Di sini ada kasa ya. Oke, untuk pengaman. Oke, untuk aksesoris serupa seperti yang biasa-biasanya. Ada 2 pasang efek api, ada standnya, dan ada 3 pasang tangan, teman-teman ya. 3 pasang tangannya seperti ini, berbau dengan semi silver ya, abu-abu dan juga silver nih, teman-teman. Oke. Kita taruh di sini. Sekarang kita fokus ke figurnya, teman-teman ya. Kira-kira seperti apa? Oke, ini akan saya buka. Wah, seperti biasa mesti ada 1 plastik bungkus es teh. Oke. Wah, ternyata ini warnanya bukan hitam nih, teman-teman ya. Ini warnanya abu-abu, semi silver, glossy, dan juga ada abu-abu muda ya. Jadi yang saya bilang tadi itu gelap-gelap hitam, ternyata salah, teman-teman. Ini warnanya abu-abu, abu-abu glossy, abu-abu tua, dan abu-abu muda. Oke, ini akan saya ambil. Dan penampang-penampangnya ini kayaknya tidak ada masalah ya dari segi figur kondisinya. Oke, dan kalau saya lihatin ini ramping, teman-teman ya. Jadi desain armor dari Mark 14 ini rada-rada ramping, dan seperti biasa ini beberapa bagian yang ada di tubuhnya ini atau desain dari armornya ini mencomot ya, atau ngambil dari desain atau armor sebelumnya, Mark 14 ke bawah dan juga Mark 14 ke atas. Apa saja itu nanti lebih detailnya saat kita lihatin lebih dekat akan saya tunjukkan itu ngambil dari Mark berapa dan berapa, teman-teman. Oke, ini untuk secara kasat mata nih, teman-teman ya, yang saya lihatin. Oke, secara desain aman ya, teman-teman ya. Tidak ada kendala, tidak ada bagian yang mungkin miss quality control ya, atau ada defect, tidak ada, aman, teman-teman ya. Dan pandangan saya menarik dari segi warna ya. Jujur dari segi warna ini membuat saya ini keren, bagus ya. Perpaduan warnanya ini abu-abu. Memang Tony Stark ini membuat armor ini yang termasuk ke Iron Legend ini secara artistiknya ini keren, teman-teman ya, bagus. Dan pendapat saya, kesan waktu saya megang ini keluar dari box tadi, keren, asik. Buat yang belum kenal dengan armor Mark 14 ini, kita kenalan dulu. Siapa sih Mark 14 ini? Mark 14 ini adalah armor yang dibuat ke-7, teman-teman ya. Ke-7 yang termasuk apa ya kalau dibilang ya, armornya Iron Man ini banyak, teman-teman ya. Tapi untuk yang Iron Legend, yang termasuk Iron Legend ini adalah armor ke-7 yang dibuat oleh si Tony Stark, teman-teman ya. Jadi ini armor ke-7 yang dibuat setelah terjadi pertempuran di New York, teman-teman. Dan untuk kemampuannya ini sebenarnya didesain untuk apa ya, penerbangan atau pergerakan lebih cepat ya. Cuman dia mengurangi untuk menghasilkan pergerakan yang lebih cepat, dia untuk bebannya itu dikurangin, teman-teman ya. Dan pengurangan beban itu otomatis persenjataan yang harus dikorbankan. Jadi untuk armor 14 ini persenjataannya hanya memiliki repulsor di bagian tangan dan hanya misil yang ada di atas bahu ini saja, teman-teman ya. Jadi untuk kemampuan persenjataan sangat minim sekali ya, dikorbankan agar dia memiliki kecepatan lebih cepat daripada armor-armor yang lain. Jadi armor ini tidak memiliki condemned name atau tidak memiliki julukan, teman-teman. Jadi dia hanya Mark 14 saja. Seperti yang saya bilang di video sebelum-sebelumnya, mungkin Tony Stark belum memiliki ide untuk memberikan nama armor yang dia ciptakan. Masih ngikutin terus videonya saya ini. Yang penasaran, yang saya bilang pingin tahu, jadi armor ini mencomot dari beberapa armor ya. Yang pingin tahu ini gabungan dari armor apa saja. Oke, nih kita lihatin lebih detail dulu, lihatin lebih dekat ya. Kita mulai dari kepala nih, teman-teman ya. Untuk kepala ini teman-teman masih ingat ya. Tapi buat teman-teman mungkin yang tidak mengoleksi atau mengumpulkan seluruh armor Iron Man, mungkin masih belum ngeh kalau kepala ini dicomot atau dipakai oleh armor siapa nih, teman-teman ya. Nah, ini untuk detail armor bagian kepala di sini, ini mengambil atau dipakai ya, bukan mengambil ya. Jadi orisinilnya sebenarnya ini milik 14 ya. Dan desain berikutnya dia dicomot atau diambil ke Mark 25 dan Mark 26 ya. Ini yang digunakan, teman-teman ya. Secara desain ini saya suka, teman-teman ya. Jadi untuk desain faceplate-nya ini serupa seperti Ultron. Jadi di sini ada semi lobang ya.
Dan ini tidak biasa dibuat oleh si Tony Stark sebelum-sebelumnya, baru kali ini di Mark 14. Dan turun ke bawah untuk armor bagian badan di sini sudah pasti ini dimiliki awal ini adalah dipakai di armor Mark 7 teman-teman ya. Sesuai yang ada di sini ya di pundaknya. Jadi desain Mark 7 ini terkenal di bagian pundaknya di sini ya, di bagian belakang juga. Nah, nih yang bisa juga diangkat begini ya. Jadi untuk desain bagian badan ini dimiliki oleh Mark 7 teman-teman ya. Bahkan dari bahu juga serupa ya, bahu juga sama. Ini miliknya Mark 7 teman-teman ya. Cuman turun ke bawah di bagian tangan di sini ini adalah dimiliki atau dicomot atau diambil dipakai oleh Mark 17 atau Heartbreaker. Jadi untuk tangan ini ya miliknya atau dicomot, bukan miliknya teman-teman. Orisinilnya memang dimiliki oleh armor ini teman-teman ya. Cuman karena sama Tony Stark dibongkar pasang, dicomot ya, diambil dijadikan armor terbaru yaitu Mark 17. Dan di bagian bawah, nih kemarin sudah saya bilang di Mark 11, ini juga dipakai ya di Mark 11. Jadi asal muasalnya orisinilnya, oh enggak teman-teman ya. Jadi orisinilnya ini dimiliki oleh Mark 11 ya, bukan Mark 14. Jadi orisinilnya, jadi serupa seperti kemarin. Orisinil bentukan tangan ini, desain tangan ini dan juga perut ini dimiliki oleh Mark 11 ya. Jadi orisinilnya bentukan tangan ya, desain tangan dan juga perut ini dimiliki oleh Mark 11 teman-teman ya. Oke, nah nih. Dan ini juga diambil untuk belakangan ini diambil atau dicomot dengan Mark 30 dan Mark 33. Yang perutnya armor bagian atau desain perutnya dipakai untuk Mark 30 dan Mark 33 teman-teman ya. Oke. Dan untuk paha ini juga campuran teman-teman ya. Untuk bagian paha ini orisinilnya dimiliki oleh Mark 14, cuman belakangan dia dicomot atau diambil atau combine sama si Tony Stark untuk Mark 40, Mark 23 ya. Mark 23 dan Mark 40 dia ngambil dari desain ini teman-teman ya. Oke, di bagian paha diambil atau dicomot ya, dijadikan armor Mark 40 dan Mark 23. Dan di bagian kaki, di bagian bawah, di sini juga desain aslinya ini ya, desain aslinya saya suka untuk desain ini teman-teman ya. Di sini ada semacam piston ya, kakinya ini semacam semi robot ya, agak menjinjit ini teman-teman ya. Dan ini desain aslinya dimiliki Mark 14, cuman belakangan dia dicomot atau diambil oleh Mark 25 dan Mark 26. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi secara desain Mark 14 ini banyak dipakai atau banyak dicomot oleh Tony Stark untuk dijadikan armor baru teman-teman ya. Jadi untuk bentukannya keren sebenarnya. Ini coba awal-awal dirilis secara berurutan oleh Seditos. Ini munculnya item ini, armor ini akan memberikan kesan khusus teman-teman ya. Cuman sayangnya karena dia dirilis belakangan ya, ini kesannya dia nyomot dari beberapa armor yang sudah dirilis oleh Seditos. Sangat disayangkan. Tapi secara desain ini keren banget. Bagus banget teman-teman ya. Sekarang kita ngelihat artikulasinya teman-teman ya. Tapi yang pasti untuk artikulasi ya, ini hanya untuk teman-teman mungkin yang apa ya, belum pernah memiliki dan pingin memiliki, cari referensi kira-kira Seditos Iron Man itu seperti apa. Oke, ini akan saya informasikan. Tapi buat teman-teman mungkin yang sudah sering mengkoleksi Seditos dan sudah sering melihat video di YouTube atau videonya saya, sudah tahu ya Seditos artikulasinya seperti apa. Serupa, tidak ada perubahan ya. Dan sebagai formalitas ini akan saya tunjukin seperti apa artikulasi dari Seditos Armor Mark 14 teman-teman. Oke, di bagian kepala di sini untuk muter-muter masih aman ya. Jadi dia bisa muter-muter kanan kiri 380 derajat juga oke, aman ya, tidak ada kendala teman-teman ya. Untuk mendongak dia ada kendala ya. Jadi dia tidak, ini sangat disayangkan ya. Karena untuk armor ini sebenarnya desain figur ini, action figur ini harusnya dia bisa dengan mode terbang. Ini kepala agak mendongak. Ini harusnya Seditos harus memikirkan gimana membuat desain bagian kepala ini bisa mendongak dengan sangat bagus teman-teman. Cuman sayangnya di sini sangat terbatas ya. Dia tidak bisa mendongak. Nunduk, kalau nunduk masih lumayan lah teman-teman ya untuk nunduk ya. Untuk nunduk dia lumayan. Oke, untuk nunduk ini lumayan. Untuk miring sedikit oke, aman ya. Jadi untuk bagian kepala desainnya seperti itu dan artikulasinya seperti itu. Dan di bagian pundak seperti biasa ada shoulder pad yang bisa dimainkan. Dan semoga aja di sini tidak ada kendala dengan aman teman-teman ya.
Ini aman ya. Jadi untuk ini biasanya di cepet copot ya, ball joint dengan mangkoknya cepet copot, tapi yang ini aman teman-teman. Ya. Oke, kita masukkan lagi. Oke, di bagian bahu juga ada artikulasi yang bisa dipakai nanti. Nah, ini ya. Oke, terus di bagian tangan di sini ada artikulasi di bagian sini dan double joint. Nah, double jointnya sampai segini teman-teman ya. Tidak terlalu ngangkat karena terhalang dengan bagian ini ya. Bagian bicep dan armnya. Oke. Untuk bagian tangan seperti itu, dan di bagian torso di sini, wah, ternyata ada bisa diangkat teman-teman. Ini biasanya ini bisa extend, tapi yang ini kita coba masukin lagi. Ternyata di bagian torso ini tidak bisa di extend teman-teman ya. Jadi wah, ini kayaknya ada miss quality control nih teman-teman ya. Di bagian torso di sini dia tidak bisa di extend. Ini biasanya bisa di extend agak naik ke atas. Dan wah, sebentar dulu teman-teman ya. Saya coba otak-atik dulu sebentar, coba liatin dulu ya. Oke, ini fix teman-teman ya. Jadi di bagian torso ini ada sesuatu yang mungkin miss quality control dan ini tidak bisa di extend. Dan ini untuk miring ke depan, ke belakang sangat terbatas, hanya bergerak sedikit teman-teman ya. Dan ini kalau ditarik, ini copot ya, seperti di awal tampilan pertama tadi yang copot teman-teman ya. Jadi untuk torso ini ada kendala, jadi ini tidak seperti biasanya. Dari seluruh rilisan Seditos yang saya punya, ini sebenarnya aman-aman saja. Cuman yang ini kok begini ya. Sepertinya ini sudah miss quality control teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi pertimbangkan teman-teman yang ingin membeli itemnya ini. Di bagian torso agak-agak bermasalah, di sini sangat terbatas. Di bagian kaki di sini untuk ngangkang seperti ini ya. Ke belakang seperti ini terbatas karena dia terbentur bagian ini teman-teman ya. Ke depan seperti ini, dan seperti biasa di pangkal paha di sini ada artikulasi yang bisa dimainkan. Dan untuk dengkul double joint sudah pasti ya, double joint untuk dengkul di sini. Dan untuk bagian kaki bawah di sini ya, bisa disesuaikan dengan tapakannya, aman. Oke ya. Cuman yang pasti seperti tadi teman-teman ya, hanya berkendala di bagian torso nih ya. Untuk tangan seperti ini normal teman-teman. Dan berikutnya teman-teman ya, aksesoris yang disediakan oleh Seditos untuk Armor Mark 14 ya. Ini tangan, satu pasang tangan di sini. Dan berikutnya di sini ada tangan untuk posisi repulsor teman-teman ya. Siap menyerang dengan repulsor di sini. Dan untuk aksesoris tangan yang ketiga di sini untuk yang menggunakan efek api atau pendorong nih teman-teman ya. Ada dua pasang seperti ini, dan ini bisa digunakan untuk tangan ya, untuk tangan pendorong seperti ini. Dan juga digunakan kepada kaki nantinya. Jadi nanti ada dua pasang nih teman-teman ya. Dan aksesoris terakhir di sini ada stand base-nya ya, Iron Man 3, karena untuk Armor Mark 14 ini muncul di Iron Man 3 di Iron Legend teman-teman ya. Untuk base-nya seperti ini, dan juga ada cavage-nya. Dan kesimpulannya teman-teman ya, setelah dibuka dari boxnya dan kita pegang, kita timang-timang, lihat lebih dekat, lihat artikulasinya, kesimpulannya buat saya masih worth it untuk dibeli. Dan saya mendapatkan item ini seharga berapa kemarin teman-temannya, di bawah 300.000 di luar marketplace. Seperti biasa buat teman-teman mungkin yang ingin mendapatkan armor atau rilisan Seditos armor Iron Man yang harga terjangkau, harga normal teman-teman ya, belilah di luar marketplace dan temukan dari seller yang terpercaya teman-teman ya. Untuk di luar marketplace masih tergolong harga wajar, murah, masih harga 300 ke bawah, nggak sampai. Kalau di marketplace masih 340-an teman-teman ya, kecuali ada diskon dari marketplace, masih worth it. Dan kesimpulannya seperti yang saya bilang tadi, worth it, bagus, apalagi buat teman-teman mungkin yang sudah mengumpulkan seluruh armor ini, jangan sampai ketinggalan, wajib dilengkapi, wajib dimiliki. Dan buat teman-teman mungkin yang baru di dunia Seditos dan pengen mengumpulkan Iron Man dan pengen memiliki Iron Man yang nggak biasa ya, warna nggak merah, nggak warna emas, ini mungkin pilihan bagus buat kalian, worth it banget untuk dibeli. Oke teman-teman ya, saya rasa begitu saja video yang saya buat. Semoga video yang saya buat ini bisa memberikan informasi, hiburan, referensi buat teman-teman mungkin yang mencari referensi figur dari item yang serupa teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.